Oke baik, selamat pagi Pak Mahmud. Pagi. Baik, hari ini kita bertemu di dalam pendampingan individu yang pertama terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Ya baik, jadi tentunya kita harus kuat, harus sehat di dalam kita menjalani keseharian kita, terlebih di masa-masa pendidikan ini Bapak ya. Oke, baik. Jadi Bapak sudah bisa siapkan dokumen yang diperlukan, sudah ada ya Bapak ya? Ya. Sudah ada. Oke, jadi setelah dalam perjalanan pendidikan Bapak selama 1 bulan ya Bapak ya? 1 bulan ini sudah berjalan terkait dengan modul 1.1 dan 1.2 ya Bapak, filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga nilai dan peran guru penggerak ya. Proses ini sudah berjalan, mungkin capaian apa yang sudah Bapak target atau capaian yang sudah Bapak dapat dalam 1 bulan pertama ini? Baik, terima kasih Pak. Kalau saya pertama dulu ya, saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan adanya program ini dari pemerintah. Yang pertama, yang kedua, hal baru yang kita ikuti guru penggerak ini banyak yang baru-baru begitu. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, berkaitan Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah berpihak pada murid. Yang dulunya itu murid yang menghamba kepada guru, tapi sekarang ini guru yang menghamba kepada murid. Ya, itu yang mungkin ada sedikit koneksi dengan yang sekarang digaung-gaungkan oleh pemerintah, yaitu stop bullying. Ya, seperti itu. Yang kedua, saya sangat termotivasi karena ada kegiatan ini. Saya sangat termotivasi. Yang kedua, yang ketiga, kita berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, kita berkarya, berinovasi dan yang lain-lain. Bentuk dari itu. Oke, jadi pencapaian selama 1 bulan ini berarti Bapak sudah melakukan pembelajaran daring ya, pembelajaran daring mulai dari alur merdeka ya Bapak ya. Tentunya ini pasti juga baru tahu alur merdeka ini apa. Kita mulai dari diri, lalu ekspresi konsep, ruang kolaborasi, terus sampai dengan aksi nyata ya Pak. Itu yang akan terus dilakukan di setiap modul nanti. Selanjutnya terkait dengan dukungan dari kebetulan Bapak juga masuk ke sekolah ya. Mungkin dukungan dari teman-teman di sekolah, baik guru-guru, pegawai, seperti apa untuk Bapak dalam pembelajaran daring? Oke. Baik, waktu saya dengar hasil pengumuman bahwa saya juga dinyatakan lulus sebagai guru penggerak angkatan 11 ya. Tepat hari Senin tanggal berapa saya sudah lupa, saya sampaikan hasil saya di upacara bendera Ya. Ternyata bukan mereka ini, tapi mereka bahagia, senang, mereka memberikan aplaus. Ternyata dengan kehadiran saya di sini, di sekolah yang saya ditugaskan di sini, mungkin saya punya nasib ada di sini, baru saya bisa lulus sebagai guru penggerak. Jadi mereka setelah itu selesai upacara, mereka silaturahmi mengucapkan selamat, mudah-mudahan 6 bulan ke depan nih Bapak bisa lulus sebagai guru penggerak. Ini itu saya. Jadi berarti mereka bangga begitu, mereka senang. Bapak sudah ikut berapa kali baru? Saya waktu angkatan 10 saya di Kabir, saya pikir-pikir kalau jangan sampai saya lulus saya tidak bisa mutasi lagi. Akhirnya saya delete semua. Pak Kabir PTK bilang begini, kenapa Pak Narang delete semua? Ayo Bapak, kalau jangan sampai saya lulus baru saya tidak bisa pindah lagi dari Kabir, nah selamat tinggal sudah, jadi belum tidak. Nanti angkatan 11 baru beliau ikut saya, kakak ikut saya.
Berarti Saya dari baru ikut itu yang angkatan 10. angkatan 10 dua Angkat- kali. dua Cari kali. dua kali. Tapi angkatan 10 tidak ikut, itu baru mendaftar Oh, saja. baru, tapi tidak sampai Tidak sampai habis. sampai selesai. Tidak sampai selesai. Ya, luar biasa. Jadi pada saat mendengar lulus kedua ya, Ya. kan 2 kali tes SI dengan terakhir simulasi mengajar wawancara ya. Itu setelah lulus ya Bapak di tempat apel mengatakan dan mereka senang-senang. Ya, semua bangga, senang. Luar biasa karena memang ini namanya ini persaingan banyak. Betul. Banyak orang, saya juga pernah alaminya. Nah itulah persaingan begitu banyak, kita yang terpilih tentunya itu Betul. sangat luar biasa. Baik, berarti dukungan yang sangat kuat, Sangat kuat. apalagi Bapak sendiri sebagai kepala sekolah itu jelas-jelas sangat baik untuk ke depan. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kita masuk pada pendampingan inti, Ya. tindak lanjut hasil karya. Ya. Kemarin pada materi yang pertama terkait dengan harapan dan kekhawatiran Ya. yang kemarin dibawakan oleh Ibu Mani. Ya. Bagaimana apa saja kekhawatiran yang Bapak rasakan yang belum terjadi, kekhawatiran yang belum terjadi. Ya, baik. Saya khawatir untuk apa saya bisa sampai selesai atau tidak. Soalnya saya punya tugas tambahan sebagai kepala sekolah, ini pekerjaan terlalu banyak. Tapi saya akan cari peluang, luangkan waktu untuk bisa ini. Itu salah satu kekhawatiran yang pertama. Ya. Yang kedua, kekhawatiran yang kedua adalah yang online ini kan ya kita online biasa. Nah tiba-tiba suruh online harus dirubah ke YouTube, dirubah ke ini hal baru. Itu yang saya sangat khawatir, tapi alhamdulillah puji Tuhan ya dengan kita berkolaborasi, tanya teman-teman yang lain, akhirnya selagi Bapak juga sebagai pendamping saya, mungkin kita saling sharing di grup, akhirnya saya juga alhamdulillah bisa lah, sudah agak mengalami perubahan. Ya. Ya, Khawatir yang itu tuh. itu kekhawatiran. Kekhawatiran sangat Yang besar. paling tinggi bukan terkait waktu atau apa. Tapi Waktu tidak. tidak juga, hanya terkait dengan tugas ini. Tugas ini. Nah, betul. Yang berikut kesehatan ini. Ya, Saya nih Pak, saya jujur saja, saya punya kesehatannya tidak seperti ini. Saya ini kelihatan di luar yang sepertinya sehat, tapi ada di dalam juga ini. Itu yang saya khawatir, saya doakan supaya 6 bulan ke depan ini jangan ada apa-apa supaya bisa ini. betul. Mungkin itu Pak. Tentunya seperti itu. Itu memang keresahannya Bapak ya. Ya. Tapi terus kalau harapan-harapan yang sudah terwujud seperti apa? Contohnya kemarin Bapak sudah buat harapan yang kemarin Bapak buat dan sudah terwujud dalam 1 bulan. Sudah 1 bulan ya. Baik, harapan saya dulu yang pertama Pak ya. Ya. Harapan saya yang pertama dari keluarga dulu. Ya. Dari keluarga itu mereka doakan supaya bisa lulus guru penggerak selama 6 bulan ini. Yang kedua, harapan saya mengikuti kegiatan ini adalah saya melihat nih terlalu banyak ilmu yang didapati Pak. Itu harapan saya tuh, banyak ilmu. Kenapa? Karena saya melihat bahwa hal-hal baru yang dikembangkan di materi gue sebagai guru penggerak. Salah satunya itu adalah kita setelah selesai kegiatan kita merefleksi kembali. Itu yang saya sempat menghayal dulu, saya berimajinasi dulu. Refleksi ini kadang-kadang kita miskomunikasi, miskonsep Pak ya. Saya refleksi ini kan kita mencatat baik dan buruk pada saat kita ini, ya. Tapi alhamdulillah lah, tidak ada yang buruk, semuanya bagus. Kegiatan waktu loka maupun apa kita daring ini tidak ada yang buruk, semuanya baik. Nah, harapan pertama itu dari keluarga, yang kedua tidak ada yang buruk Pak, tidak ada yang buruk. Baik tuh, harapan saya baik-baik semua lah. Berkaitan dengan materi juga bagus-bagus, tidak ada yang buruk Pak, materi bagus-bagus semua tuh. Ya. Memang ini ini hal yang baru yang kita temui ya. Selama ini kan kita dulu masa kuliah kan kita kuliah secara luring.
Nah kalau daring ini kan mungkin hal yang baru bagi Bapak ya. Betul. Untuk itu sehingga itu perlu namanya kita harus tetap belajar dan banyak bertanya, Ya, banyak bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman di dalam kelompok ya Bapak, ya betul. baik dalam pembelajaran daring nanti dengan fasilitator maupun juga nanti luring Lu dan dengan pengajar ya. pengajar praktik begitu. Oke baik, dan tentunya itu yang sudah dilakukan. Ah, saya masuk pada tindak lanjut pembelajaran terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, baik, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah Bapak pelajari di pembelajaran daring, apakah Bapak sudah terapkan di kelas selaras dengan pemikiran Ki Hajar terkait dengan pendidikan dan pengajaran atau bagaimana? Ya, baik Pak. Itulah, kalau Bapak menyampaikan bahwa saya sudah terapkan dan aplikasikan di murid itu, saya tidak bisa berbohong Pak ya. Soalnya saya ini kan, saya sebagai kepala sekolah, selama ini saya tidak di kelas. Itu saya tidak bisa berbohong tuh. Ya. Tapi kalau saya mengikuti kegiatan ini, semua sudah diaplikasikan di kelas. Tidak pernah kita mengarah, apalagi Ki Hajar Dewantara ini kan tokoh pendidikan yang kita semua punya tokoh pendidikan. Ya, pencetus tokoh pendidikan pertama, jadi tidak ada yang kedua, Bapak ya. Betul. Ya, jadi semuanya tidak ada yang baik lah, Pak. Tidak ada yang buruk, baik semua itu. Baik. Kita bilang mau mengaplikasikan di kelas ya, pagi datang kita sudah nanya orang salam, yang beri salam, tidak boleh bahasa kotor. Terus kalau di kelas ya, kita setelah menyampaikan materi, kita diskusi. Setelah itu kita tindak lanjut, berikan penilaian dan lain-lain. Kalau untuk penerapan karakternya Pak Ki Hajar Dewantara ini, Ya. ini sudah melekat dengan kita seorang guru, dan mungkin kita sudah tanam semua di peserta didik. Tidak boleh berbuat yang buruk-buruk. Kita guru ini tidak ada yang kita buat buruk lah. Kita selalu berbuat baik supaya kita pun anak-anak bangsa juga bisa ikut kita pun karakter di masa depan. Ya, berarti filosofi Ki Hajar ini Bapak sudah sebelum jadi guru penggerak sudah terapkan. Sudah, tentunya ya. itu sebagai kepala sekolah. Memang tentunya sebagai kepala sekolah kita tidak punya jam mengajar ya Bapak. Ya. Tapi kita hanya sistemnya seperti manajer begitu ya. Ya. Kita mengarahkan teman-teman guru, peserta didik di saat kan kita sistemnya sebagai pemantau untuk peserta didik dan kepala sekolah. Itu fungsi filosofi Ki Hajar ya, walaupun kita tidak terapkan di dalam kelas, tapi kita terapkan kepada guru-guru dan guru-guru mengeksekusinya di dalam kelas. Itu yang mungkin nanti akan, apalagi masih dalam masih libur ya, belum pelajaran. Iya, betul. Belum pelajaran, jadi memang kalau sudah pelajaran baru bisa ada responnya. Itu baru kita bisa respon. Ya. Baik, jadi terkait dengan itu Bapak sudah tuangkan dalam jurnal kan? Sudah. Di mingguan. Sudah. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, tentunya kita sebagai guru tentunya itu yang semboyannya itu Ya, ada 3 Inaso Tulodo, Ingodio Mangun Kaso dan ya. Itu kita bagaimana di depan, di tengah, di belakang kita harus tetap mendorong supaya anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang baik. Oke, baik Bapak, terkait dengan filosofi Ki Hajar, kita masuk kepada nilai dan peran guru penggerak ya. Nilai dan peran guru penggerak mungkin yang Bapak pelajari di modul 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak itu apa? Ya, kalau yang pertama itu yang berpihak pada murid, yang kedua inovasi, yang ketiga kolaborasi, yang keempat itu yang praktis ya,
kurang lebih ada 3 atau 4 Pak. Ya. Salah sudah 3 itu saya sudah sebutkan tadi. Ya. Reflektif dan Reflektif juga ya termasuk mandiri, ya. ya. Ya, mandiri. Itu nilai-nilai nilai guru penggerak yang harus kita harus namanya mandiri. Ya. Artinya kita berusaha untuk bisa melakukan sesuatu dengan kita sendiri. Ya. Belajar reflektif itu kan kita harus setiap apa yang kita kerjakan kita harus kembali refleksikan kembali. Kolaborasi, inovasi tentunya harus ada terus. Harus ada terus tuh. Dan kita berpihak pada murid. Ya. Ini yang bilang berhamba. Berhamba nih, gila betul ini. Ya, dan memang itulah itu yang filosofi yang dibutuhkan dalam guru penggerak ini. Ya, mungkin sebenarnya perannya yang kalau itu nilai perannya yang Bapak pelajari seperti apa peran kita nanti sebagai guru penggerak setelah kita nanti sah dikukuhkan menjadi guru penggerak. Sekarang kan kita Bapak masih calon ya. Nanti kalau sudah menjadi guru penggerak, mungkin peran Bapak yang Bapak lihat dalam pembelajaran di daring seperti apa nanti peran sebagai guru penggerak. Kalau setelah kita sudah lulus ya. Ya. Oke, baik. Ya, kalau peran kita sebagai guru penggerak pada saat kita sudah lulus berarti ya kita sebagai pengajar juga termasuk Pak. Ya, sebagai pengajar juga. Terus kita menerapkan ilmu-ilmu yang kita sudah dapati selama kurang 6 bulan itu kita berbagi ke teman-teman guru maupun peserta didik yang ada di mana kita bertugas begitu, di SD mana yang kita bertugas. Itu saja Pak. Ya baik, tentunya itu. Nah kita ini ya bapak mereka ini sudah jadi pemimpin pembelajaran memang. Kalau saya kan belum. Iya. Jadi tentunya bapak sudah mengerti bahwa paham betul karena memang pendidikan guru penggerak ini menjadikan kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kita menjadi pelatih bagi guru-guru lain. Ya, betul. Tentunya itu orang bilang kalau guru penggerak berarti itu sudah kita harus menggerakkan, apalagi kalau sudah punya kewenangan sebagai kepala sekolah itu lebih kuat lagi. Itu kita sudah tergerak memang karena pendidikan kita sudah tergerak, kita bergerak, kita menggerakkan, maka pasti akan maju, pasti instansi kita pasti akan maju seperti itu. Karena kita dibuat untuk menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Oke baik Bapak, mungkin ini sudah terkait dengan pembelajaran daring. Mungkin saya bisa cek sedikit tentang portofolio Bapak. Siap. Bisa mungkin kemarin ada buat di laptop ya. Oh ya. Bisa mungkin cek sedikit. Oke baik Bapak, setelah sesi portofolio digital dengan posisi diri, maka kita masuk pada bagian penampilan yang terakhir tentang refleksi proses penampilan yang sudah dilakukan. Apa pelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan di dalam sesi pendampingan hari ini? Oke, terima kasih. Ide baru yang Bapak dapatkan. Ide baru adalah saya memperoleh ide baru berkaitan dengan YouTube. Baru pertama kali saya mendapati unggah YouTube ke IMAX, ke LMS, itu yang ide baru. Baik, terima kasih. Berarti yang ide baru yang Bapak dapatkan adalah terkait dengan unggah tugas di LMS yang menggunakan YouTube dan juga portofolio digital. Ya. Oke, mungkin masukan bagi saya, mungkin ada supaya kedepannya ada perbaikan yang akan saya lakukan. Bapak yang dalam pendampingan ini mungkin ada masukan kepada saya gitu. Oh, baik. Yang pertama, disiplin tepat waktu. Oke baik. Masih ada lagi sudah. Yang kedua, penyampaian materi sangat memahami, kami sangat memahami.
yang ketiga, itu dalam proses pembimbingan ini kami merasa bahwa termotivasi sekali sehingga kami bisa dilibatkan di sekolah. Baik, terima kasih Bapak atas masukan kepada saya sehingga kedepannya saya bisa bergabung dengan Bapak. Untuk itu di akhir dari penampilan ini saya memberikan penguatan untuk kiranya apapun yang kita lakukan tetap kita fokus di dalam pendidikan yang telah dijalani. Semoga kita tetap sehat, tetap kuat, sehingga kita bersama-sama bisa melakukan perjalanan guru penggerak ini sampai di akhir waktu. Terkait dengan LMS, tetap memperhatikan instruksi dari fasilitator dan senantiasa mengecek ada waktu bisa cek LMS dan sampai masih ada waktu. Itu terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih pada penampingan satu ini saya mengucapkan dan salam bergerak dan menggerak. Selamat siang. Mari saudara.